Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thoriqil Akhirah. Halaman 22. Ini judulnya di halaman 22 ini hari ini tanggal 3. Tanggal 3 dia. Tanggal 3 bulan 12. Iya, dua ribu Iya. dua puluh tiga 2023. Jadi judulnya Al-Hasu ala Thalabil Ilmi. Anjuran untuk mencari ilmu. Satu, Ruya an Anas bin Malik. Telah diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Akan apa diriwayatkan? Anna naifa'il ruya. Anna Rasulullah wa sungguh Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Qala berkata ianya Rasul. Wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala berkata ianya Rasul. Kabar Anda. Jalisul ulama. Mujalasahlah kamu akan para ulama. Jalisu duduklah kamu bersama para ulama. Nah, jalisul ulama artinya bertemanlah kamu dengan para ulama. Duduk olehmu akan para ulama. Mujalasah olehmu. Semajelislah kamu dengan para ulama. Wazahimuhum birukabikum. Rapatkan olehmu akan mereka dengan lutut-lutut kamu. Rukabi ini jamak dari rukbah. Artinya kita harus rapat, dekat, artinya satu majelis. Artinya berteman, menimba ilmu dari para ulama. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qulubal mayyitata binuril hikmah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhyi, menghidupkan oleh Allah akan hati-hati yang mati binuril hikmah dengan cahaya hikmah, cahaya ilmu. Kama yuhyil arda biwa bilis sama. Sebagaimana menghidupkan ya Allah akan bumi dengan hujan dari langit. Kalau hujan bisa menyuburkan bumi, tanah yang gersang, hikmah, ilmu, cahaya ilmu bisa menyadarkan hati-hati yang beku, hati yang mati. Intaha diambil dari Nasyri Thayyib Ta'rif. Yang kedua, liba'dhi milik bagi sebahagian ulama. Bagi sebahagian ulama menyatakan ta'alam belajarlah kamu. Falaisal mar'u yuladu aliman. Karena tidaklah seseorang itu dilahirkan akan dia dalam keadaan alim. Aliman kita ha kepada fa'il yuladu. Falaisal mar'u yuladu aliman. Tidaklah seseorang itu dilahirkan dia dalam keadaan alim. Nggak ada orang yang lahir langsung alim. Kecuali Nabi Isa kan. Nabi Isa memang beliau menyatakan Daniel kitab. Allah memberikan kepada aku kitab ketika beliau masih kecil itu. Dalam surah Maryam. Beliau sudah diberikan pengetahuan. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Tidaklah saudara yang berilmu itu seperti orang-orang yang dianya orang itu bodoh. Orang yang berilmu tentu beda kan. Wa inna kabiral qawmi la ilma indahu saghirun idzal taffat alaihil mahafil. Dan sesungguhnya pembesar dari satu kaum yang tidak ada ilmu di sisinya itu dianggap kecil. Ini la ilma kita naat. Nah, sesungguhnya pembesar satu kaum la ilma indah, yang tidak ada ilmu di sisinya si kabir, itu kita hal jumlah. Kalau memang kabir la ilmi ini ma'rifah, la ilma jumlah nakira. Sesungguhnya pembesar satu kaum, hal keadaan pembesar itu yang tidak memiliki ilmu di sisinya itu saghir. Idzal taffat bila meliputi kepadanya oleh perkumpulan-perkumpulan, mahafil semacam pesta. Seorang tokoh besar dari satu masyarakat pun dia dianggap kecil ketika berada dalam majelis ilmu. Majelis-majelis orang hebat berilmu, dia tokoh tapi nggak punya ilmu, terasa kecil. Karena orang mempertimbangkan memang keilmuan. Intaha diambil dari kitab Minhajus Sawi. Pemisluhu bermula misilnya perkataan itu ada dalam Diwanil Imam Syafi'i, dalam kitab Imam Syafi'i Dewan. Yang ketiga lil Imam Syafi'i, milik bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hadhil abiyat.
Nah, milik bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu ini bait ya. Ini bait. Apa kata Imam Syafi'i? Man lam yaduk zullat ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang tidak merasakan ia akan hinanya belajar sesaat. Tajarra niscaya jawab man. Tajarra meneguk ia zullal jahli akan hinanya kebodohan tula hayati sepanjang masanya. Kita tidak mau belajar, tidak mau terhina. Belajar itu kadang terhina dalam arti kan kita harus mengakui ketidakmampuan kita, kerendahan kita, kebodohan kita, sehingga kita baru layak belajar. Artinya belajar itu proses belajar memang hina kan? Artinya bukan hina statusnya nggak mulia, bukan. Dalam arti kita menghina diri, kita harus merendah diri. Orang yang tidak mau merasakan hinanya belajar, duduk di hadapan guru sesaat, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, jadi orang bodoh sepanjang masa. Wa man fatahu ta'limu waqta syababi. Barang siapa yang luput akannya oleh pendidikan pada waktu mudanya. Ini mengajar ya. Ta'lim mestinya mengajar bukan ta'allum ya. Man fatahu ta'lim. Barang siapa yang luput akannya oleh mengajar. Waktu syababih pada waktu mudanya. Tapi yang cocok di sini ta'allum. Tapi ya inilah ucapan Imam Syafi'i. Mungkin maksudnya mengajar dan belajar. Barang siapa yang luput akan dia oleh mengajar pada waktu mudanya. Pada waktu mudanya dia nggak pernah mengajar. Jadi biasanya waktu muda belajar dulu. Fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Maka takbirlah kamu kepadanya akan 4 kali takbir karena wafatnya. Orang yang tidak pernah mengajar atau belajar di waktu mudanya, menurut Imam Syafi'i, orang itu dianggap mati. Sehingga beliau menyuruh untuk mentakbir 4 takbir. Itu salat jenazah. Dianggap dia mati walaupun dia hidup. Hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa. Bermula hidupnya para pemuda demi Allah, mu'taradah sumpah. Hayatul fata wallahi. Bermula kehidupan pemuda demi Allah itu dengan ilmu dan takwa. Idza lam yakuna la'tibara li dzatih. Bila tidak ada keduanya, ilmu dan takwa, niscaya tidak ada hitungan bagi zatnya. Seorang pemuda bernilai dengan ilmu dan takwanya. Dia tidak punya ilmu, juga tidak takwa, bandel segala macam. Tidak ada nilai. Intaha dari kitab Minhajus Sawi. Bermula misalnya perkataan, ungkapan itu dalam kitab Dewan Imam Syafi'i. 4. Qila dikatakan orang. Man lam yata'allam fi sigharih lam yataqaddam fi kibarih. Orang siapa yang tidak belajar dia di waktu kecilnya, niscaya tidak akan maju ia di waktu tuanya. Artinya di waktu tua nggak bakal jadi apa-apa, nggak bisa berada di depan, nggak bisa jadi tokoh kalau nggak belajar. Min kalami Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab, sebahagian dari ucapan Amiril Mukminin, siapa beliau? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Tafakkahu qabla an tusawwadu. Belajar fikihlah kamu sebelum bahwa engkau diangkat jadi pemimpin. Ya, qabla an tusawwadu, sebelum engkau dipertuan. Tafakkahu, belajar fikih dulu. Atau tafakkahu kita artikan secara umum, pahamilah, belajarlah apapun sebelum engkau ditokohkan. Walal Imamun Nawawi rahimahullah, berkatalah oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, maknahu bermula maknanya ucapan Amirul Mukminin Khalifah Umar ini, ijtahidu fi kamali ahliyatikum. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam kesempurnaan keahlian kamu wa antum atba'un. Padahal bermula kamu itu masih jadi pengikut. Qabla antasi rusada, sebelum jadilah kamu itu pemimpin. Tadi makna ucapan Khalifah Umar ini menurut Imam Nawawi, ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kamu fi kamali ahliyatikum, dalam menyempurnakan keahlian kamu. Jadi maksimalkan potensi kita di masa muda kita. Artinya ketika kita jadi pengikut orang lain, kita harus memaksimalkan kemampuan sebelum kita jadi pemimpin. Fa innakum idza sirtum sadatan madmu'in, karena sesungguhnya kamu bila jadilah kamu itu pemimpin yang diikuti orang, imtana'tum minat ta'allum, niscaya engkau tidak mau, engkau akan enggan dari belajar. Sudah jadi tokoh malas belajar, malu kan? Sejajar dengan yang lain. Lirtifai manzilatikum wa kasrati asyghalikum, karena merasa tinggi kedudukan kamu dan karena banyaknya kesibukan. Wahada makna qaulil Imam Syafi'i, ini adalah makna dari ucapan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tafaqqah qabla an tar'asa. Belajarlah kamu sebelum kamu jadi pemimpin, jadi kepala. Fa'idza ra'asta fala sabila ila tafaqquhi. Apabila engkau telah jadi pemimpin,
maka tidak ada jalan untuk belajar. Seperti kita udah jadi keluarga, kepala keluarga juga udah sibuk banyak kegiatan ya, nggak sempat belajar. Makanya belajar memang di waktu muda. Yang keenam, istaka wahidun ilal habibi Abdillah al-Haddad qillatal rizqi. Mengadu oleh seseorang kepada Habib Abdullah al-Haddad akan apa dia mengadu? Qillatar rizqi, akan sedikit rezekinya. Faqala lahu, maka berkata oleh Habib Abdullah bagi laki-laki tersebut, bagi seseorang, ihmal kitabak watlubil ilma. Bawa olehmu akan kitabmu, watlubil ilma, cari olehmu akan ilmu. Jadi ada yang mengadu kurang rezeki, beliau mendorongnya untuk belajar. Artinya dengan belajar memudahkan jalan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Berkata oleh Habib Ahmad Ibnu Hasan al-Attas, "Lamma ji'tu ila Said Ahmad, lamma ji'tu ila Saidi Ahmad Dahlan." Manakala aku datang kepada Said Ahmad Dahlan, awalan, dulu, terlebih dahulu, qala li, berkata ianya Said Ahmad Dahlan bagiku, "Utrukil aurada kullaha." Tinggalkan olehmu akan wirid seluruhnya wirid, watlubil ilma, cari olehmu akan ilmu. Tinggalkan wirid seluruhnya, cari ilmu. Maka ini banyak juga yang mempraktek di pondok-pondok. Kalau santri itu wiridnya ya ngafal alfiah, ngafal matan awamil, jarumiyah ya kan. Jadi itu yang difokus dulu. Nah, ini memang pesan Said Ahmad Dahlan ya, wirid-wirid yang lain tinggalkan dulu, fokus cari ilmu dulu. Fataraktuha imtisalan li amri, maka aku meninggalkan akannya segala wirid-wirid karena melaksanakan bagi perintahnya Said Ahmad. Illa ratiba, ma taraktu, kecuali sholat rawatib. Rawatib itu pokok. Sholat rawatib, kecuali rawatib atau ratib. Wirid ini sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, baik berupa sholat, zikir, dan lain-lain. Maka aku meninggalkan akannya wirid-wirid imtisalan li amrih karena melaksanakan bagi perintahnya Said. Illa ratiba, kecuali ratib. Ratib dalam arti sholat. Nah, ba'diyah, qobliyah, atau zikir-zikir pokok sesudah sholat seperti tasbih 33 kali kan. Kecuali ratib, mata rakdu tidak aku tinggalkan akannya ratib. Suma qala li hatta ratiba. Kemudian berkata ianya Said Ahmad Dahlan bagiku, hatta ratiba. Hingga ar-ratib tinggalkan olehmu, hatta ratiba. Ini berarti maf'ul nih. Hatta ar-ratiba. Hingga tinggalkan olehmu akan ratib. Fataraktuhu, maka aku meninggalkan akannya ratib juga. Faja'anil Habibu Husain ibnu Umar. Maka datang kepadaku oleh Al-Habib Husain ibnu Umar wa amarani bi qiraatih, memerintahkan ia akan aku untuk membacanya ratib. Falam akra'hu, maka aku tidak membaca akannya ratib. Sumaja'anil Habib Umar, kemudian datang kepadaku oleh Habib Umar awalan terlebih dahulu. Wasanian, dan yang kedua, ia amuruni bihi, memerintahkan ia akan aku dengannya ratib. Wasali sama ratin, dan datang ia kepadaku. Datang kepadaku oleh Habib Umar pada kali ketiga. Salah sali sama ratin. Ja'ani yuhaddiduni. Datang ia mengancam ia akan aku. Kal ghadbani, seperti orang yang marah. Kenapa enggak baca ratib? Baca ratib. Artinya beliau mendengarkan perkataan Said Ahmad Dahlan melarang baca ratib. Sementara Habib Umar ini nyuruh beliau baca ratib. Fa'awadtu qira'atahu, fa'awadtu qira'atah. Maka aku membiasakan akan membacanya ratib, wa ajazani fihi, dan memberi ijazah ia akan aku padanya ratib. Jadi saya nggak paham masalahnya apa ya. Ada yang mendorong ulama meninggalkan ratib, fokus cari ilmu. Ada juga yang perlu juga ratib. Apa maksud ini? Nah, yang kedelapan, anil Imam Sya'rani, dari Imam Sya'rani, annahu kana yahsulu lahu suda'un. Dari Imam Sya'rani bahwa sungguhnya Imam Sya'rani itu adalah ianya hal dan sya'an itu hasillah baginya Sya'rani oleh sudah sakit kepala, oleh suda'un firase, oleh sakit pada kepalanya, bisa babi takrari mahfudzatih, dengan sebab mengulang-ulang mahfudzat, dengan sebab mengulang-ulang hafalannya ya. Mahfudzat, atau bisa juga artinya semacam pepatah-pepatah yang bagus, mahfudzat. Dari Imam Sya'rani bahwa sungguh hal dan sya'an itu adalah, ianya hal dan sya'an itu hasil baginya Imam Sya'rani oleh sakit dalam kepalanya, bisa babi takrari mahfudzatih, dengan sebab mengulang-ulang mahfudzatnya, ma'hafsin nafsi, bersama menahan dirinya. Fayukhbiru syekhahu,
Maka memberitahukan oleh Syekh Sya'rani akan guru beliau. Siapa guru beliau? Syekh Zakaria Al-Ansari bidzalik. Dengan demikian beliau sakit kepala kan. Fayaqulu berkata oleh Syekh Zakaria, Iqra'il ilma. Baca olehmu akan ilmu wan will istishfa bihi. Yahsul laka syifa. Baca olehmu akan ilmu, niat olehmu akan mendapatkan kesembuhan dengannya ilmu. Isi hasil bagimu oleh kesembuhan. Nah, ini obatnya baca. Baca ilmu niat sebagai obat. Bisa kalau menurut Syekh Zakaria Al-Ansari. Kita sakit, pusing-pusing dikit. Baca. Baca kitab niat jadi obat. Insya Allah berkah sembuh. Iqra'il ilma. Baca olehmu akan ilmu wan wil istishfa bihi. Niat olehmu akan mendapatkan kesembuhan dengannya ilmu. Yahsul jawab ikra. Nisi hasil lah bagimu oleh kesembuhan. Bayan wil istishfa bil ilmi. Maka niat ianya Syekh Sya'rani dengan ilmu. Faya seluruh syifa. Maka hasil bagi beliau oleh kesembuhan. Yang kesembilan, qala Malik ibnu Dinar, berkatalah oleh Malik ibnu Dinar rahimahullah taala, man talabal ilma li nafsihi fal qalilu minhu yakfi. Barang siapa yang mencari ia akan ilmu untuk dirinya, maka bermula sedikit dari ilmu itu mencukupi ia akan dia. Kalau cari ilmu tujuan untuk dirinya untuk diamalkan sedikit pun cukup. Wa man talabal ilma lin nasi fa hawaijun nasi katsira. Barang siapa yang mencari ia akan ilmu untuk orang lain, untuk manusia, maka kebutuhan manusia itu banyak. Kita cari ilmu pengen jadi mufti kan berat kan? Karena harus menjawab setiap pertanyaan, sementara permasalahan manusia itu sangat banyak sekali. Ini ada dalam kitab Minhajus Sawi, juga ada dalam kitab Risalatul Muzakarah. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'ab. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin.